sebutkan ini ada PT Peti Kemas. Ini adalah yang akan holding yang akan mengoperasikan seluruh terminal peti kemas baik yang ada di anak perusahaan maupun di Pelindo sekarang. Ini akan di bawah kendali dan operasi dari PT Terminal Pelindo Terminal Peti Kemas. Ini berkantor di Surabaya. Secara bertahap kegiatan bisnis operasi terminal peti kemas akan kita alihkan kepada PT Peti Kemas ini. Tetapi tidak 1 Oktober. 1 Oktober Bapak masih berhubungan dengan apa yang Bapak lakukan sekarang. Dengan IPC TPK, dengan IPC TPK. Dengan Belawan. Tidak ada yang berubah. Nanti Pak, kalau sudah berubah, kita pindahkan ke subholding, kita akan komunikasikan kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan yang PT non peti kemas, itu akan berkantor di Belawan, ini akan mengoperasikan seluruh aktivitas bisnis yang terminal curah yang ada di Pelindo 1, 2, 3. Ini juga akan dilaksanakan bertahap, tidak langsung pada tanggal 1 Oktober, tetapi kami pun akan memberikan komunikasi kembali dan sosialisasi kembali kepada Bapak Ibu sekalian apabila ini telah dan siap untuk beroperasi. Tetapi ke depan seluruh bisnis non peti kemas akan kita serahkan kepada Pelindo non peti kemas. Sedangkan di logistik dan interland ini terkait dengan logistik, bisnis logistik dan interland ini adalah terkait dengan pengelolaan tanah. Ini bisnis-bisnis lini 2, kemudian interland tanah ini akan dioperasikan oleh PT Bisnis Logistik ini yang berkantor di Jakarta. Itu bisnis apa yang akan dioperasikan ini ke depan kita juga akan komunikasikan dengan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan marine equipment dan terminal service ini adalah bisnis supporting dari PT Peti Kemas, Pelindo Terintegrasi dan PT Non Peti Kemas. Sifatnya adalah supporting untuk sarana bantu pemanduan, pemeliharaan peralatan, kemudian listrik, kemudian bisnis BBM dan hal-hal terkait dengan dukungan untuk pelayanan operasional di peti kemas, non peti kemas dan Pelindo Terintegrasi. Sedangkan di level subholding ini kita sebut sebagai business owner. Karena kalau yang di atas ini adalah kita yang punya konsesi, kemudian strategic arsitek, sedangkan yang di bawah ini adalah business owner. Sedangkan operator, layanan operator akan dioperasikan oleh oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah eksis atau sudah berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian seperti IPC TPK, Terminal Peti Kemas Surabaya, kemudian PMT, kemudian cabang-cabang atau unit-unit seperti Terminal Peti Kemas Semarang, kemudian Terminal Peti Kemas Banjarmasin, kemudian ada lagi nanti yang di Makassar Newport, Belawan Kontainer Terminal, itu juga akan kita masukkan ke dalam di bawah kelolaan peti kemas. Kalau yang di non peti kemas seperti curah kering, seperti di Banten, itu sudah ada di PTP, ya, seperti itu. PTP akan berada di bawah non peti kemas. Bisnis-bisnis kita seperti curah kering seperti yang ada di Kalimantan, di Sragen, kemudian di Mekar Putih, kemudian bisnis-bisnis terminal curah itu akan kita serahkan kepada non peti kemas agar mereka punya kapabilitas, punya kompetensi, punya keahlian untuk pelayanan dan operasi menangani barang-barang curah, baik itu curah cair maupun curah kering. Ini ke depan, sedangkan agrobisnis portofolio ini adalah bisnis-bisnis lain yang kebanyakan ada supporting bisnis terhadap operasi Pelindo ini tetap akan berada dalam penanganan atau dan manajemen oleh Pelindo Terintegrasi. Sekali lagi dapat kami sampaikan bahwa Pelindo regional ini akan dipimpin oleh seorang regional head yang dia akan bertanggung jawab dan menjamin kelancaran dari Bapak Ibu sekalian. Di
Di regional ini tetap akan ada yang namanya senior manager atau SVP operasi dan senior manager komersial yang akan membantu regional head untuk menyelesaikan permasalahan operasional jika ada. Ya, harapan saya nggak ada masalah, tetapi kalau ada masalah teman-teman bisa menyelesaikan. Hal-hal yang hal-hal lain di luar kewenangan dari teman-teman regional head baru itu akan dinaikkan ke surviving, yang mana di seluruh Pelindo 1, 2, 3, 4 ini kegiatan operasional dan komersial, operasi dan komersial Pelindo akan ditangani oleh seorang direksi di Pelindo terintegrasi dengan nama direktur pengelola. Jadi ada satu tangan, ada satu direksi yang akan menangani operasi regional Pelindo 1, 2, 3, 4 dari Aceh sampai Jayapura untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan operasional apabila ada yang tidak dapat diselesaikan di level regional. Kemudian Pelindo terintegrasi akan memiliki 3 objektif dalam mendukung pengembangan industri pelabuhan nasional. Ini yang pertama adalah kepada pemerintah. Ini kita meningkatkan konektivitas dan standarisasi pelayanan pelabuhan. Ini juga sebagai salah satu bentuk untuk mendukung pencapaian sasaran dari Kementerian Perhubungan untuk efisiensi supply chain management. Kemudian ekosistem, kita mendukung layanan logistik terintegrasi, baik dari darat, laut. Kita perlu untuk sama-sama dengan ekosistem logistik yang terintegrasi untuk menguatkan ekosistem logistik dan kita mendukung tercapainya efisiensi biaya logistik. Sedangkan Pelindo kita adalah untuk menciptakan nilai BUMN layanan pelabuhan dengan peningkatan skala usaha, keunggulan operasional dan komersial serta ini salah satu tujuannya adalah transformasi pelabuhan menjadi pelabuhan kelas dunia dan peningkatan value perusahaan. Yang ini tentu akan dicapai secara bertahap sampai dengan 5 tahun ke depan dengan tentu saja dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Next. Kemudian aspek komersial. Pada tanggal 1 Oktober seperti saya sampaikan tadi bahwa layanan pengajuan keluhan pengurusan ini adalah menggunakan SOP yang saat ini ada. Baru nanti secara bertahap kami akan memperbaiki untuk menstandarisasi SOP secara nasional. Pelayanan kapal tetap akan melakukan SOP pelayanan kapal seperti sekarang. Yang nanti secara nasional baru akan kita lihat mana yang paling memberikan manfaat terbesar kepada pelanggan itu yang akan kita gunakan. Mana yang terbaik dan akan memberikan efisiensi dan memberikan layanan terbaik kepada customer. Kemudian kerjasama yang sekarang berjalan, kontrak-kontrak yang sekarang berjalan tetap akan berjalan sebagaimana yang ada sekarang. Yang nantinya memang yang baru, kontrak baru akan kita rubah kontrak perpanjangan dengan Pelabuhan Indonesia. Sedangkan yang masih jangka panjang, kontrak yang masih di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, kita akan rencanakan inovasi dengan Bapak Ibu sekalian. Inovasi penggantian subjek dari yang sebelumnya Pelabuhan Indonesia 3 menjadi Pelabuhan Indonesia, Pelabuhan Indonesia 1 menjadi Pelabuhan Indonesia. Untuk mengajukan permintaan layanan pelanggan, Bapak Ibu yang dapat mengunjungi customer portal, yaitu customer portal pelindo.co.id. Nanti akan ada video yang ditayangkan untuk membantu pemahaman. Kemudian aspek operasional, SOP layanan pelanggan yang akan digunakan pada pelanggan akan tetap menggunakan SOP yang sekarang. Kualitas layanan secara bertahap akan kita perbaiki dan SLA SLG diterapkan